Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad sallim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sekarang ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini khusus untuk orang yang beriman. Karena kalau orang yang tidak beriman tidak masuk dalam kategori khitab ini. Makanya dalam Al-Quran itu ada hudalil muttaqin, ada hudal linnas. Quran itu ada yang petunjuknya umum untuk manusia, ada yang petunjuknya khusus buat orang bertakwa. Nah, untuk kasus makanan yang baik-baik saja, ini khitabnya kepada orang yang beriman saja. Jadi kalau orang nggak beriman, wis makan apa terserah. Nah, jadi ini ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Apa kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah kalian semua dari apa-apa yang enak. Kemarin sudah kita terangkan halalan thayyibah ya. Di sini thayyibat tafsirnya halalat. Hal halal yang Allah ma razaqnakum, makanan, ma ini mudhaf ilaih. Razaqnakum, yang kami berikan rezeki kepada kalian semuanya. Jadi apa yang kalian makan yang enak itu semua rezeki dari Allah. Jadi kalau kita makan, hadirkan, salah satu adabnya makan apa? Hadirkan rasa kalau makanan itu adalah Allah hadirkan untuk kita. Jangan sampai gara-gara kita banyak uang, gara-gara tetangga ngirim, enggak, itu karena Allah lewat tetangga. Allah ngirim lewat harta, gaji, rezeki yang kita terima. Hadirkan itu. Min thayyibati ma razaqnakum. Terus apa? Washkuru lillah, dan bersyukurlah kalian semuanya kepada Allah. Atas apa? Ala ma ahallalakum, atas apa yang Allah halalkan buat kalian semuanya. In kuntum, jika kalian semuanya iyyahu, kepada Allah, ta'buduna, itu kalian semuanya menyembah. Ya. Jadi kalau kalian betul-betul menjadikan Allah sebagai Tuhan dan kau menyembah Allah, maka bersyukurlah atas karunia nikmat dari Allah. Jadi Syekh Mula Al-Buti, ini ayahnya Syekh Muhammad Sa'id Al-Buti. Beliau itu suatu ketika diceritakan oleh putranya Syekh Muhammad Sa'id Al-Buti, suatu ketika makan beliau menangis. Beliau menangis, kenapa menangis? Karena Masya Allah, siapakah saya hamba yang gak ada nilainya ini, kok dikasih Allah makanan sedemikian banyak. Kita menghadirkan Allah dalam makanannya. Jadi kita ini harus menghadirkan Allah. Ya Allah, saya dikasih Allah rezeki gitu. Tapi iya, itu kan Syekh waktu itu saya mula makanannya banyak. Bagaimana kalau kita makanannya sedikit dan gak enak? Saya masih ingat teman saya bilang, kan waktu saya di asrama itu kan makanannya nggak selalu enak, makanan sudah nggak selalu, tapi alhamdulillah untuk ukuran santri ya enak sekali. Cuma makan makanan Arab itu nggak semuanya cocok. Ini ada teman saya ini selalu lahap makannya itu, padahal dia ini orang mampu. Apa katanya dia ini? Mumpung saya ini masih seperti ini, saya makan makanan begini. Besok kalau sudah kaya saya nggak mungkin makan seperti ini. Gitu. Katanya begitu. Jadi kalau lagi makan gak enak, alhamdulillah menjadi santri makan seperti ini. Nanti kalau nggak santri nggak begini. Makanya sudah di restoran, ya, makanan sudah prasmanan, ya, tapi jangan sering-sering, ya. Nah, tapi saya kira tidak ada masalah kalau makan enak, yang penting pokoknya puasa dan Kamisnya jalan, gitu. Menurut saya loh ya, coba aja, silakan makan yang enak-enak itu, makan kekil, makan gulai, tidak apa-apa, istiqomahkan itu, ya, istiqomahkan, tapi jangan berlebihan, itu perintah Allah, wala tusrifu, tetap berlebihan kadarnya, tapi sering tidak apa-apa. Tapi Senin Kemisnya itu dijaga, sehat itu, ya. Terus kemudian ada filsafatnya Semar. Saya belum baca, ini juga ada yang mengatakan Semar itu kalau makan makanan enak dia itu nangis. Kenapa nangis? Kalau habis makan enak mesti makan gak enak. Dan dia kalau makan gak enak dia ketawa. Loh, kenapa kok ketawa? Karena habis makan gak enak mesti makan enak. Oh gitu. Sunatullah itu. Jadi kalau kita lagi makan gak enak, bersyukur, alhamdulillah, insya Allah mau makan enak. Gitu.
Wis makan enak, waduh sedih rek, gitu. Karena mau makan nggak enak. Ini semar, gitu ya. Tapi nggak tahu benar apa tidak. Memang dunia itu begitu. Manusia itu tidak akan selalu selamanya enak. Akan ada saatnya di mana kita sama Allah diambil rasa enak ketika makan itu. Jadi kalau kita lagi enak makan, alhamdulillah lidah saya masih normal. Jadi kalau ada teman kita lagi makan banyak, alhamdulillah dia itu dikasih Allah kenikmatan, lidahnya sedang baik, berfungsi dengan baik, itu kelenjar-kelenjar lidahnya, saraf-sarafnya baik. Kalau orang sakit nggak enak makan semua itu, gitu ya. Tapi meskipun enak ya tetap wala tusrifu. Sudah tentang masalah thayyibat. Di sini kalimat thayyibat kita sudah jelaskan. Sekarang kalau ada orang, Allah itu tidak mungkin memberikan rezeki, menciptakan sebuah makanan kecuali ada manfaatnya. Tapi kenapa banyak orang itu makan kacang nggak boleh, ya, makan sate nggak boleh? Itu sebenarnya dia ini sudah Sudah kebanyakan. Andaikan dia sejak awal sudah tahu diri, ya, maka akan selamanya boleh. Dia sampai meninggal pun boleh. Gitu. Saya ada seorang kiai ini sudah usia mungkin 80 atau 70, makan apa aja masih normal. Makan gulai, sate, gulai kambing, oke, kambing gulai, kambing sate, apa aja boleh. Sama saya makan kebuli pun oke aja itu. Karena dia tahu diri, mungkin di rumah makannya tahu tempe terus. Hanya makan sate gulai ketika diundang. Gitu. Lah kalau kita enggak jangan kita itu di rumah sate gulai, di luar sate gulai juga. Ini saya juga punya teman, dia ini kalau makan di restoran minum yang manis-manis, jus, es campur. Tapi dia ngomong sama saya di rumah air putih terus. Saya juga sama teman itu, makan nasi putih lahap, wah tambah-tambah. Ustadz saya di rumah ini makan sedikit, saya hanya makan beras merah. Jadi harus tahu diri kita, jangan terus-menerus enak, nggak bisa. Hidup itu nggak bisa begitu. Maka hidup itu harus tahu diri. Maka yang namanya hurriyah, kebebasan apa? Hurriyah itu bukan kok bebas tanpa batas. Justru orang itu akan menjadi bebas kalau dia itu tahu batas. Kebebasan itu tahu batas. Kalau orang nggak tahu bebas, dia nggak bebas. Contohnya apa? Makan, ya. Kalau mau bebas makan apa saja, tahu batas. Cukup, jangan banyak-banyak. Jangan sering-sering. Baju itu kan cukup 1, 2 helai, 3 helai. Kalau sampai 5 potong langsung dibawa semuanya itu kan nggak bebas dia. Masukkan di karantina rumah sakit jiwa. Ya toh? Makan 1 piring, makan 5 piring, masuk rumah sakit. Jadi bebas itu tahu batas. Justru orang itu kalau nggak tahu batas dia nggak bebas. Malam bergadang ya sampai subuh nggak tidur nggak sholat. Nggak lama dia itu terganggu kesehatannya. Jadi kalau mau bebas dari apa saja, kalau bebas dari makanan harus tahu batas dalam makanan. Kalau mau bebas dari segi apa? Dari segi pakaian harus tahu batas pakaian yang layak, yang normal, yang sewajarnya. Harus tahu batas. Jadi jangan seenaknya sendiri. Nah ini falsafah hidup. Ya, kalau katanya ikhwan ngaji kaidah kehidupan. Ya lah, itu rek. Jadi yang contohnya seorang hamba itu kan maunya bebas nikmat. Orang itu kalau mau bebas dari api neraka harus tahu batas kenikmatannya. Kalau orang tahu batas, masuk penderitaan dia. Wis ya, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi seluruh makanan yang Allah ciptakan kepada manusia tidak ada satupun yang tidak mempunyai manfaat. Apa saja? Durian itu banyak manfaatnya. Kikil banyak manfaatnya. Ya. Daging banyak manfaatnya. Semuanya banyak manfaatnya. Cuma jangan sampai berlebihan. Maka mulai sekarang sudah dilatih untuk puasa, rek. Puasa Senin Kamis, puasa Arafah, dilatih itu. Tapi nomor 1 taqarrub ilallah. Nomor 1 itu semua ibadah, nomor 1 harus taqarrub ilallah. Baru saya itu minta apa aja enggak ada masalah. Ya Allah, saya dengan puasa ini saya mohon kepadamu, ya Allah mudahkan hidup saya, cerahkan masa depan saya. Itu enggak apa-apa itu, mustajab itu sudah. Tapi taqarrub ilallah nomor 1. Ridullah nomor 1. Setelah itu wis deret dilis mintanya sama Allah. Ini ada ustadz itu yang punya resep ya. Saya belum buktikan, coba kalian lakukan aja.
Karena saya sudah yakin nggak pakai tulis pun bisa. Tulis saja apa keinginan kalian, harapannya tulis di kertas. Kertas itu bawa setiap sholat, bawa setiap tahajud. Bawa aja di saku atau taruh di kalau tahajud. Nanti satu-satu nanti akan centang selesai gitu. Coba aja. Tapi kalau kita sudah cerdas nggak usah ditulis di sini semuanya. Tapi untuk memastikan ya, centang aja. Sudah berapa kali saya temui kiai yang ngomong, ya ada yang ngomong saya, ada yang dari tulisan-tulisannya tidak ada semua permintaan saya yang tidak dikabulkan sama Allah. Oh gitu. Luar biasa. Tapi dalam arti garis besar ya, kan Allah itu yaqbidu bisud. Allah itu ketika mengabulkan doa kita, berarti Allah itu sedang menunjukkan maha kasih sayangnya. Kalau Allah itu sedang tidak memenuhi keinginan kita secara konkret ya, konkret itu artinya rigid gitu ya, itu Allah sedang menunjukkan kemaha kuasaannya dan menunjukkan betapa kita tidak berdaya. Nah, tapi kiai yang seperti ini kok bisa begitu? Boleh jadi beliau ketika doa sama Allah nggak dikabuli sama Allah sesuai dengan keinginannya persis, itu sungguhnya sesuai dengan keinginannya juga dia gitu. Keinginannya beliau juga sebenarnya. Dan beliau juga boleh tahu rahasianya. Alhamdulillah sama Allah ijabah ini. Gitu. Oh Allah maunya sama saya begini, nguji saya seperti ini. Nah, sehingga dalam pikirannya semuanya dipenuhi sama rahmat Allah. Sudah tajalli ya, tajalli dengan rahmatullah. Bahkan Abdullah bin Husain, Imran bin Husain ya, Imran bin Husain ini insyaallah. Ini dalam Syekh Buti juga menukil Imran bin Husain ini. Tapi ini cerita Imran bin Husain ini ada dua. Satunya saya punya referensi, saya baca bukan dari saya dengar. Imran bin Husain ini sakit selama hampir 30 tahun beliau ini. Sakit hampir 30 tahun, beliau ini itu yang lihat kasihan, semuanya itu meratap, aduh kasihan. Tapi Imran bin Husain itu merasa bahagia. Loh, kenapa kamu kok bisa bahagia begini? Apa jawabnya beliau? Sesungguhnya aku senang jika Allah senang kepadaku dengan keadaanku seperti ini. Aku senang apa yang menjadi kesenangan Allah. Jadi kalau memang dengan sakit Allah senang, saya juga senang. Oh gitu ya. Jadi dalam pandangan beliau ini meskipun dalam keadaan sakit, beliau ini ridho, senang, bahagia. Sedangkan apapun dalam pandangannya Allah itu sudah memberikan apa? Keinginannya. Memenuhi apa menjadi harapan doanya. Bahkan kita ingat Nabi Ayub coba. Beliau itu kan ketika sakit sampai 70 tahun kan ya. Istrinya bilang apa istrinya? Wahai Nabi Allah Ayub, doa sama Allah supaya dikasih sembuhan. Masa begini terus, sakit terus? Apa kata beliau? Biarlah saya seperti ini. Kamu dengan saya nikmat berapa tahun? 70 tahun. Biarlah saya sakit 70 tahun gitu. Apa akhirnya beliau nazar? Saya nazar, kalau saya sembuh, kamu akan saya pukul 100 kali. Gitu istrinya itu. Itu dikatakan istrinya saya nggak punya uang apa, rambutnya dipotong dijual. Saking miskinnya. Iblis sama Allah kan protes. Nabi Ayub ya memang kepada engkau ya Allah bersyukur karena harta banyak, coba uji dengan ke-nggak-punyaan, kefakiran. Syukur nggak dia? Ternyata bersyukur juga. Dan setelah itu Allah kembalikan mislama utia. Apa dikembalikan arti apa hartanya, anaknya juga baik lagi semua, anaknya hidup punya banyak lagi. Dan istrinya itu apa? Dipukul kan? Tapi gimana? Ini perhatikan Rek. Ini luar biasa ini. Gimana kita itu boleh membuat khilah. Fadrib bihi wala tahnas. Fadrib bihi wala tahnas itu kata-katanya di situ. Jadi Nabi Allah itu tafsir tapi Quran enggak ada. Itu pukullah tapi jangan engkau wala tahnas, jangan engkau mukhalafa apa? Tahnas itu wala tahnas, jangan ingkar janji. Jadi kata Allah, cari 100 sapu yang kecil-kecil ikat jadi satu, pukulkan kepada istrimu. Lah gitu sama Allah disuruh. Jadi enggak 1, 2, 3, enggak. Allah yang ngajari seperti itu, Rek. Jadi boleh kita itu membuat khilah, tapi harus tidak menipu orang lain. Itu yang ngajari Gusti Allah. Yang ngajari Gusti Allah itu tafsir jelas itu sudah sahih kalau itu sudah. Karena kalau nggak ada tafsir nggak bisa difahami ayat itu. Fadrib bihi wala tahnas. Inna wajadnahu sabira. Ni'mal 'abd. Hamba yang paling baik itu gitu. Artinya sebaik-baik hambaku ya situ. Ya banyak ni'mal 'abd itu kan banyak dalam Al-Qur'an. Termasuk Nabi Ayub. Jadi apa maksudnya ini? Itu jadi kita ini sama Allah diperbolehkan untuk membuat khilah. Jadi agama itu mudah, jangan dipersulit.
Contohnya baca selawat 1 kali sama dengan 1000 kali, ya itu lakoni aja. Al-Ikhlas 3 kali sama dengan Quran, itu dilakoni itu. Tapi apa nggak baca Quran, ya beda lagi kalau itu. Ya kan sudah saya sampaikan, ya pahalanya sama tapi nggak berbeda bonusnya, nggak berbeda ilmunya, kenikmatannya ila akhirih. Jadi kembali kemana kok kesasar ke sana ini? Nabi Ayub, ya Nabi Ayub, sebelum Nabi Ayub apa itu? Thayyibat. Jadi semuanya itu kesimpulannya pokoknya Allah itu tidak menciptakan sesuatu kecuali ada manfaatnya dan ada gunanya. Apa saja ya. Jadi kalau kita mau bebas makan apa saja, harus tahu batas itu. Maka berpuasalah Senin Kemis, berpuasalah Arafah, Tarwiyah, doa yang mustajab itu di situ sebenarnya tadi itu. Gara-gara doa mustajab itu sampai kemana-mana. Ya, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Habis selesai, kita nggak usah lama-lama ya. Nah, kuota terbatas. Ya, perhatikan. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ingat ini. La in syakartum la azidannakum. Jelas la azidannakum. Nun taukid sakila sama lam taukid, double taukidnya. Nun ada taukid khafif sama sakilah. Taukid nun taukid. Sakilah berat, double. Lam taukid 3 kedobelan. 3 taukid, 3 kekuatan kata dalam bahasa Arab disampaikan Allah. Pasti aku tambahi. Tambahi di sini itu tidak harus ya. Bermakna ziyadah hissiyan. Hissiyan itu apa? Fisik. Nyata. Saya bersyukur kepada Allah punya rumah 1. Apa tambahi 2? Belum tentu, nggak harus. Nggak harus, tapi bisa. Saya punya baju 1, bersyukur. Apa kasih 2? Iya, bisa tidak, bisa iya. Ini logikanya, kenapa tidak harus fisik? Iya. Punya istri 1 bersyukur, 2, iya kasih 2, toh. 2 bersyukur kasih 3, oke ya. 4 bersyukur kasih 5, nggak bisa. Nggak bisa. Ya, kalau 19 nggak kuat, Ut. Ya. Itu kita itu ada sesuatu yang bersifat kualitas dan bersifat kuantitas. Ada yang kualitas dan kuantitas. Dari kuantitas sama kualitas itu yang lebih diutamakan adalah kualitas. Pasti kualitas. Kita punya mangga 10 kilo, tapi ada yang busuk, ada yang cacat, ada yang sudah nggak enak, ya. Ada ulatnya. Sama 1 kilo tapi bermutu, itu bagus. Sama ngaji Quran 1 juz sama 1 halaman tadabbur. 1 halaman penuh dengan makna, 1 halaman menghasilkan sebuah isyarat dalam hati yang bisa kita lakukan. 1 halaman tapi bisa meneteskan air mata, bisa membasahi tisu. Gitu. Paham tak kira? Bisa menggetarkan jiwa dan membuat kulit ini menjadi lembut ya. Terus kemudian taksyairu itu, merinding itu. Wah, ini lebih bagus daripada 1 juz yang habis itu gini-gini sampai. Jelas ini, jelas itu. Jelas ini. Maka kalau ngaji Quran itu niati adalah yang kedua apa? Kita itu kalau ngaji Quran sedang bermunajat kepada Allah. Beda rasanya. Kata ngaji Quran munajat. Munajat apa? Berdialog dengan Allah. Man arada ayyuhaditsa rabbahu falyaqra al-Qur'an. Kalau mau berbicara kepada Allah, baca Quran. Bahkan ada yang mengatakan begini, kalau orang itu mau ngomong sama Allah, berdoa. Tapi kalau kamu mau Allah ngomong sama kamu, baca Quran. Kalau kamu kepingin Allah ngomong sama kamu, baca Quran. Dalam Al-Quran tersirat makna-maknanya. Maka kalau orang itu istikharah, lihat Quran Allah bicara apa. Loh gitu, Rek. Bang, ini kan ada cerita dalam sebuah riwayat, ada seorang orang perempuan kalau nggak salah ini ngomongnya selalu Quran, apa saja ngomongnya Quran, dan itu bisa mengait-ngaitkan. Bayangkan coba. Saya juga lihat, saya sudah punya bukunya itu, Hasan Tabatabai di Iran, anak usia 5 tahun, dia ditanya apa saja, jawabnya Quran. Apa saja. Contohnya ya, yang tidak ada hubungannya, contohnya.
Saya masih ingat satu ini, yang lainnya lupa. Hadiah apa? Hadiah apa yang terbaik yang diberikan orang tua kepada anaknya? Mana ada dalam Al-Quran? Orang tua ngasih hadiah? Nggak ada kan? Nggak ada. Yang ada anak ngasih doa ya ada, gampang kalau itu kan. Apa hadiah terbaik anak kepada orang tua? Wa qur rabbirhamhuma kan bisa itu. Al-Isra. Tapi kalau orang tua kepada anaknya, apa hadiah terbaik? Jawabnya apa itu? Saya masih ingat jawabnya. Saya juga mikir kan, apa ya kan gitu. Waktu itu saya kan soalnya ikut mikir soalnya. Kira-kira apa ini? Saya kan nggak tahu jawabannya waktu itu. Apa jawabannya beliau ini? Ada 5 tahun. Qul law falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din. Artinya apa? Orang tua itu memondokkan anaknya. Orang tua itu apa? Memberikan bekal ilmu liyatafaqahu fid din. Begitu jawabannya. Ya matuk-matuk aja kan. Paham maksudnya, Rek? Jadi hadiah terbaik orang tua kepada anaknya membekali dia ilmu agama. Waliyunziru qaumahu, nanti dia itu menjadi calon-calon dai meneruskan perjuangan Rasulullah. Liyunziru qaumahum. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Gitu. Dan saya lihat juga di video beliau ditanya di tempat yang lain, pertanyaan yang sama, jawabannya beda. Yang bedanya yang saya lupa itu. Jadi luar biasa, Rek. Ngomongnya Quran tok itu. Kalau sudah foto itu gimana coba? Nah, kalian juga harus begitu, harus foto gitu. Jangan sekedar Astagfirul Azim. Saya itu tersinggung, bukan tersinggung ya. Kalau di medsos itu banyak orang menganggap orang hafal Quran kalau ngajinya enak, alim, padahal dia itu bodoh ilmu agama. Saya itu marah itu hati saya itu. Kamu ini jangan bodoh ahli Quran gitu. Tapi dia juga punya alasan gitu kan. Oh maksudnya. Ahli Quran meskipun dia ini bodoh itu dalam artian bukan bododo ya, gak mungkin bododo ya. Artinya tidak sealim kiai yang setiap hari ngaji Quran gitu, ngaji kitab ya pasti ya karena. Tapi kan gak mungkin bododo gitu ya. Dibandingkan orang awam ya jauh lah. Orang hafal Quran mesti sedikit pun ya dikit-dikit ya pasti itu pernah baca Fathul Qorib, taklid itu pasti baca, nggak mungkin tidak gitu. Daripada orang yang enggak. Tapi kok dibodoh-bodohkan itu kan kita tersinggung kan gitu. Bukan kita, artinya orang-orang itu kan kita enggak, ya Allah ini hafal Quran, saya enggak mudah orang hafal Quran itu. Dan ngaji Quran saja itu meskipun tidak hafal, ngaji Quran saja itu sudah karomahnya luar biasa. Apalagi hafal. Dan itu karena dari Allah itu, Rek. Sedikit lagi ini saya masih belum ingat Quran habis ini belum jadi nggak ingat. Saya kasih tahu ya supaya bersyukur. Ini makanya kalian harus alim, Rek. Hafizul Quran al-alim as-shalih al-kafi. Jangan lupa itu. Kita jangan sampai ahli Quran menjadi subdosa orang-orang yang enggak itu. Banyak itu orang ahli Quran dirasani banyak orang sering. Maka kalian jangan sampai seperti itu. Harus bisa itu tadabbur maknanya. Harus mengetahui rahasia kandungannya, tajwidnya, makhrajnya, hukum waqaf tidaknya, harus menguasai, Rek. Masih banyak orang hafal Quran yang alim. Di mana dulu mondoknya itu ditelusuri. Sampai sini ya. Ini buat kalian, sini selesai. Perhatikan, Rek ya. Orang itu kalau sudah ini apa? Ini bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu bodoh, gak alim, gak ideal. Iya memang gak ideal, tapi untuk mengata-ngatai itu hati-hati. Bisa kualat itu. Menghina orang bodoh aja kualat, apalagi menghina orang hafal Quran. Menghina itu jelas nggak boleh. Siapapun dia, meskipun bodoh asli gitu maksudnya. Nggak boleh, apalagi ini jelas kualat itu. Ya. Perhatikan, Rek, perhatikan aja ya. Orang hafal Quran itu kalau tidak pilihan Allah tidak bisa. Tidak bisa. Orang itu kalau tidak dikehendaki Allah hafal Quran tidak bisa. Karena apa? Bayangkan coba. Orang hafal Quran itu, Rek, waktunya pikirannya hanya fokus Quran. Dia itu mondok. Mondok itu kan nggak enak. Antri, kedinginan, nggak ada kasur yang tebal, selimutnya kurang nyaman misalkan. Dan dia itu 2 jam 3 jam gini aja, Rek. Ngaji Quran, gitu, repot ini. Kalau nggak Allah berkehendaki nggak bisa, nggak kuat, males itu. Ngapain saya harus begini? 3 jam duduk aja. Hanya ngelihat di satu kertas. 3 jam ini, 4 jam ini. Ini kalau nggak Allah kehendaki nggak bisa. Bahkan ada yang dari mulai Isya sampai jam 12. Dan mulai subuh sampai jam 10 siang. Hanya gini, Dok. Ya nggak gila.
Coba dia gitu tok game-gamean, gila itu. Itu kalau di yang bu'a itu syaratnya itu harus 1 hari khatam. 1 hari khatam ngaji Quran. Fil ghaib. 1 hari khatam. Tapi kalau bisa ya enggak sehari ya 3 hari. 1 hari 10 juz. Itu baru bisa enak taktil. Tapi kalau satu ya mungkin kurang. Tapi paling enggak itu kan dari Allah. Bayangkan dia untuk hafal Quran apa rela menderita, mondok dari kecil. Antri, kamar mandinya kadang-kadang alhamdulillah kalau di sini insyaallah zahir batin baik ya. Kamar mandinya harus steril, bersih, nggak boleh nggak bersih. Harus ininya juga harus dipel. Pokoknya harus nyaman, nggak boleh nggak nyaman. Ini harus selevel hotel. Ya, hotel bintang 1. Dan saiki orang hafal Quran 5 tahun dan nggak tahu maknanya, umur 6 tahun nggak tahu maknanya, itu kalau nggak Allah mana bisa itu. Coba kalian nggak paham bahasa Inggris 10 halaman nggak tahu maknanya, bisa nggak itu? Dan itu lancar di murojaah lagi. Itu kalau nggak dari Allah nggak bisa. 3 tahun hafal Quran kalau nggak dari Allah nggak bisa. 60 tahun hafal Quran juga ada. Satpam di Tebu Ireng hafal Quran 60 tahun, Rek. Jangan kalah dengan mereka. Di wisuda 60 tahun usianya. Satpam. Jadi orang itu kalau tidak dari Allah nggak bisa. Takdirnya Allah itu. Dia bisa bangun malam, ngafalin pagi, siang, malam, pagi, ngafalin. Terus pikirannya Quran. Yang lainnya main game, yang lainnya ketawa, yang lainnya main futsal, yang lainnya jalan-jalan, yang lainnya mancing, yang lainnya renang. Kita sibuk Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau nggak dari Allah nggak bisa. Pilihan dari Allah itu. Maka bersyukur kepada dipilih oleh Allah menjadi bagian untuk menjaga Al-Quran, memperjuangkan Al-Quran. Maka kalau karena kalian cinta kepada Allah dan itu didorong oleh cinta Allah kepada kalian, maka orang-orang pun lihat kalian seneng. Buktinya apa? Semalam dijak bukan, dikirimi jajan, lu masya Allah itu. Ini menunjukkan insya Allah itu ada kesolehan itu dalam jiwa kalian itu, sehingga Allah memberikan rasa senang bagi orang-orang sekitar itu. Iya apa tidak? Coba. Kalau nggak senang nggak mungkin. Wong kalian juga pernah ngasih jajan dia kan? Iya apa enggak? Nah itu ya, bersyukur pada Allah. Kalau kadang nggak bisa, maka kalian hati-hati kalau sampai nggak selesai 30 juz, boyong sebelum tuntas. Harus selesaikan ini, memastikan kalau kan jadi orang pilihan Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. 3 tahun hafal Quran. 3 tahun Abdullah Farih buka di YouTube. Abdullah Farih 3 tahun, Rek. 3 tahun. Kata Imam Syafi'i 6 tahun. Mana ada orang seperti Imam Syafi'i? Beliau 6 tahun hafal Quran. Belum tahu kabar dia. Enggak pernah buka YouTube MBSM kan. Abdullah Farih 3 tahun, Imam Syafi'i katanya kan 6 tahun. Ada yang ngomong, Imam Syafi'i itu 6 tahun, mana ada yang bisa seperti itu? Ya memang kita tetap ya, beliau itu min auliyaillah, bahkan beliau wali autad. Tapi 3 tahun sudah ada yang hafal Quran. Sekarang malah ada Syarifuddin Khalifah buka di YouTube. Itu malah bayi sudah bisa ngomong Quran. Syarifuddin Khalifah sekarang udah besar. Dia hafal berbagai macam bahasa dan dia berdakwahnya ribuan kalau yang mendengarkan. Dia ini bayi sudah bisa ngomong Quran, bayi sudah bisa ngomong. Buka Syarifuddin Khalifah, anak ajaib itu. Dari Tanzania saya itu. Mau dibaptis dia ngomong bahasa Arab, ngomong Quran. Bapak ibunya Kristen. Pilihan dari Allah. Iya, di Afrika. Mau dibaptis ngomong bahasa Arab, ngomong Quran. Dan dia sudah hafal Quran sudah sejak kecil dia. Sudah usia berapa lupa saya. Bayi sudah bisa ngomong dia. Bayi ngomong. Gitu deh. Masih hidup. Syarifuddin Khalifah namanya. Ketemu para Habib Jufri pernah, ketemu Habib pernah. Luar biasa. Dakwanya luar biasa juga, semangat gitu. Bisa, jadi kalian di sini itu merupakan pilihan Allah, Rek. Enggak semua orang bisa mau menghafalkan Quran. Wis angel, makhrajnya, tajwidnya, tempat tinggalnya, makanannya, harus bisa dari keluarga, hijrah. Doanya mustajab itu, Rek. Meninggalkan rumah itu kan jihad fisabilillah. Rela menderita hanya untuk menghafalkan Quran. Anak kecil-kecil itu loh. Sanawiyah aliyah, hidupnya kan menderita itu. Makan wafi itu katanya hanya nasi, tahu, enggak ada rasanya sama kuah gitu aja sudah. Ya bertahan hidup mereka.
makan nggak enak gitu, saya tahu goreng kadang-kadang rasanya nggak asin, ya nggak manis, ya nggak apa, pokoknya dimakan gitu. Ini kalau nggak pilihan Allah nggak bisa itu, Rek. Ya tidak, maka bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah bisa diberi Allah kekuatan untuk bisa menghafalkan Quran. Nggak semua orang dikasih Allah kesempatan anugerah seperti ini, ya. Maka dari itu kita menurut di sini harus niatnya betul-betul karena Allah, mencari ridha Allah, memperjuangkan agama Allah, meneruskan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadiah anak terbaik untuk orang tua ketika besok di surganya Allah mampu memberikan mahkota yang mana mahkota itu lebih terang dari sinar matahari dunia seisinya. Gara-gara barokah anaknya hafalin Quran. Itu kita nggak bisa ngasih apa-apa sama orang tua. Maka saran saya setiap ngaji Quran hadiahkan pahala ngaji Quran kita kepada kedua orang tua kita. Kita hanya bisa ngasih itu aja. Dan orang tua menaruh harapan besar sekali kepada keberhasilan kita. Kalau itu diharapkan, diangan-angan kebesarannya, kesuksesannya, diangan-angan baktinya, diangan-angan besok bisa menyelamatkan di kuburan kelak itu. Maka jangan menyanyiakan orang tua. Ya, Fatihah baca. Nah, saya kira demikian. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan Allah rezeki yang thayyib, yang halal, sehat selalu dan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan syukur itu harus bukan bersifat sunnah tapi bersifat wajib. Dah, kita akhiri ibadallah. Ibadallah, ibadallah, bithuna di ajrillah wa kunu Yes,
فقهنا